Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya, suara angin kencang terdengar dari platform pelatihan kuno. Segera selusin angka mendarat dengan mantap. Mata mereka yang berisikan arogansi tebal langsung ditembak ke arah kelompok Lindong. Pada saat yang sama, Lindong juga berbalik untuk melihat mereka. 10 orang yang muncul mengenakan pakaian berwarna biru. Ada gambar elang yang sangat besar di pakaian mereka. Jelas mereka berasal dari kerajaan yang sama. Mata Lindong menyapu melewati mereka sebelum dia menatap bagian depan paket. Di tempat itu, seorang pria berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya angkuh dan riak kuat yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya, memungkinkan siapapun untuk memahami bahwa kesombongan orang ini didukung oleh beberapa keterampilan. Aku pikir itu siapa? Ternyata itu adalah Lindong yang baru-baru ini menyebabkan kegemparan. Agar kau dapat menemukan tempat ini, kau juga harus memiliki beberapa kemampuan. Namun tempat ini telah ditempati oleh kerajaan elang langitku. Kalian berdua harus pergi dan mencari tempat lain. Ucap pria yang tampak angkuh itu samar-samar melirik kelompok Lindong dan benar-benar berhasil mengenali mereka. Ini mungkin karena Lindong telah bertarung dengan kekaisaran tebing iblis. Pada saat ini Lindong mengangkat alisnya sedikit. Dia telah mendengar sedikit tentang kerajaan elang langit. Itu juga merupakan kekaisaran peringkat tinggi dan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan kekaisaran tebing iblis. Namun tidak terduga bahwa dia benar-benar akan bertemu mereka di sini. Kalian semua juga berasal dari kerajaan peringkat tinggi. Jangan bilang kau tidak mengerti arti tiba pertama artinya mendapatkan keberuntungan. Ucap Lindong tersenyum saat berkata, meskipun ini bukan satu-satunya lokasi pelatihan di Peel River ini, dia adalah orang pertama yang tiba di tempat ini. Menyerah pada penghinaan dan meninggalkan tempat ini bukanlah tindakan yang akan dilakukan orang seperti dia. Siapa cepat dia dapat? Memang aku tidak mengerti apa artinya. Yang aku tahu adalah bahwa orang dengan kepalan tangan terbesar adalah yang benar. Mata pria itu menunjukkan senyum dingin saat dia menatap Lindong dan berkata, apakah kau benar-benar berpikir bahwa setelah kau bertarung dengan kekaisaran tebing iblis, kau sekarang memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan kekaisaran elang langitku? Aku telah memberimu sedikit wajah karena fakta bahwa kau memiliki perjalanan yang lebih sulit untuk mencapai titik ini. Karena kau berasal dari kerajaan peringkat rendah. Jika kau tidak mengakui bantuan ini, aku mungkin harus membiarkanmu mencicipi keterampilan kekaisaran elang langitku. Pada saat ini niat membunuh samar-samar melonjak dari dalam tubuh seseorang yang bernama Wang Lie. Dia telah mendengar desas-desus tentang Lindong tetapi itu tidak membuatnya takut sama sekali. Kekuatannya juga berada di puncak satu tahap Yuan Nirvana. Meskipun ada sedikit celah antara dia dan Si Kun, namun kekaisaran elang langit menang dalam hal memiliki lebih banyak ahli panggung Nirvana daripada kekaisaran tebing iblis. 10 dari mereka 8 dari mereka telah maju ke tahap Nirvana, dan mereka adalah pilar pendukung utama kerajaan elang langit. Oleh karena itu menurutnya tidak ada yang bisa dilakukan Lindong terhadap barisan seperti itu. Rasa dingin juga melintas di mata Lindong ketika dia melihat sikap sombong pria ini. Little Flame di belakangnya juga perlahan mengencangkan cengkramannya pada batang logamnya. Sisik di sekujur tubuhnya menunjukkan jejak samar yang direnggangkan. Apakah kau sudah memutuskan? Ucap Wang Lie berbicara dengan senyum dingin. Kau dan anjingmu bisa maju. Mata Lindong sedingin es saat dia perlahan berkata. Mendengar kata-kata Lindong, ekspresi Wang Lie pada dasarnya berubah suram dalam sekejap. Dia menatap Lindong dan senyum ganas secara bertahap muncul di wajahnya. Dia berkata, menolak tawaran bayiku. Kau benar-benar tidak tahu batas. Sepertinya aku harus membiarkanmu memahami apa statusmu di medan perang kuno. Tangkap anak nakal ini.
Aku ingin mematahkan setiap tulang di tubuhnya satu persatu. Ucap Wang Lie memerintahkan dengan sinis. Baik, dipahami. Ucap orang-orang itu. Seketika ke-10 orang di belakang Wang Lie langsung membalas dengan senyuman biadab setelah mendengar suara seram Wang Lie. Segera setelah itu riak Yuan Power yang kuat meletus. 10 sosok bergegas ke depan. Sementara itu aura kuat mereka langsung mengepung dan menyerang Lindong. Aura ganas segera muncul dari mata Little Flame ketika dia melihat mereka menyerang. Namun sebelum dia hendak menyerang, dia tiba-tiba dihentikan oleh Lindong. Melahap dunia. Mata Lindong sedingin es, dia menyatukan tangannya dan membentuk tirai hitam yang langsung terbuka. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh platform pelatihan. Xiaodou, bisakah kau menemukan formasi tersembunyi di platform pelatihan ini dan mengaktifkannya? Ucap Lindong bertanya di dalam hatinya ketika dia mengaktifkan pelahap dunia. Baiklah. Ucap Xiaodou menjawab sebelum berubah menjadi cahaya merah dan bergegas keluar. Little Flame, lakukan. Kalahkan mereka sampai mati. Ucap Lindong sekali lagi berbalik ke arah melahap dunia. Pada saat ini orang-orang dari kerajaan Elang Langit yang terperangkap di dalamnya diserang secara acak-acakan dari segala arah. Lindong segera membuka sudut mulutnya dan memperlihatkan gigi putihnya yang lebat. Little Flame mengangguk dengan berat. Pada saat ini cahaya tak menyenangkan terungkap di matanya. Dia memegang batang logam dan melesat keluar. Sama seperti Little Flame akan lari ke melahap dunia. Pikiran Lindong bergerak sebelum film cahaya tipis dari kekuatan melahap terbentuk di permukaan tubuh Little Flame. Dengan melakukan itu, energi Little Flame tidak akan terkuras bahkan di dalam dunia melahap. Lindong mengguncang lengan bajunya saat dia melihat Little Flame meraih batang logam dan menyerbu dunia melahap sambil mengepul dengan niat membunuh. Dengan kekuatan Lindong saat ini, dunia melahap yang dia aktifkan bisa menjebak seorang ahli panggung Nirvana. Namun dia hampir tidak bisa menjebak seorang ahli tahap Yuan Nirvana seperti Wang Lie. Namun demikian, dengan Little Flame secara pribadi menghibur yang terakhir, kemungkinan dia tidak akan dapat mengalihkan perhatiannya untuk menghancurkan dunia melahapnya. Dia dan boneka jiwa darahnya secara alami akan menghibur orang-orang yang tersisa. Di dalam dunia melahap, Wang Lie juga dikejutkan oleh pemandangan hitam aneh yang tiba-tiba muncul. Namun orang ini masih ahli dalam satu Yuan Nirvana. Segera dia berteriak dengan keras. Hei, tidak perlu panik. Kita akan menyerang bersama. Terlepas dari benda apa ini, mari kita hancurkan. Suara Wang Lie baru saja terdengar ketika batang logam berwarna hitam yang membawa kekuatan mengerikan muncul dari dalam kegelapan di depannya. Itu dengan keras menghantam tubuhnya dengan cara seperti kilat yang cepat. Suara logam terdengar. Detik berikutnya tubuh Wang Lie dipaksa mundur dengan cara yang menyedihkan sementara darah di tubuhnya mengamuk. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru mengedarkan beberapa Yuan Power untuk melindungi tubuhnya. Matanya menyapu ke segala arah. Semua yang masuk ke matanya bagaimanapun adalah kegelapan. Bahkan inderanya telah dinonaktifkan di tempat ini. Satu-satunya hal yang bisa didengar Wang Lie dalam kegelapan ini adalah suara teredam dari kepalan tangan yang bertumbuh daging dari segala arah. Setelah itu adalah tangisan menyedihkan dari bawahannya. Bajingan, apa sebenarnya benda ini? Lindong, dasar tikus pengecut. Jika kau punya nyali, tunjukkan dirimu dan bertarunglah denganku. Ketidakadilan tertahan yang tidak tertandingi menutupi hati Wang Lie. Dia tidak takut dipukuli, namun dia takut dengan situasi seperti ini, di mana dia sudah terluka parah bahkan tanpa bisa melihat pihak lain. Hahaha, apa yang bisa kau lakukan bahkan jika aku mengungkapkan diriku sendiri? Tawa dingin Lindong tiba-tiba terdengar di samping telinga Wang Lie setelah suara yang terakhir terdengar. Yang terakhir melemparkan pukulan ke depan sebagai tindakan refleks, tetapi dia hanya memukul udara. Pada saat ini tinju Wang Lie meleset, tetapi angin di depannya tiba-tiba datang. Segera itu dengan keras mengayunkan wajahnya dengan cara yang kejam. Segera wajahnya menjadi terdistorsi dan darah mengalir dari hidungnya. Sebelum Wang Lie bisa buru-buru mundur setelah meninju wajahnya, batang logam sekali lagi terulur dari kegelapan. Itu dengan kejam menghancurkan lengannya dan suara menusuk tulang yang retak dipancarkan. Mundur,
mundur dari tempat ini. Serangan terus-menerus dalam kegelapan akhirnya memaksa Wang Lie sampai titik di mana tubuhnya mulai runtuh. Setelah itu dia hanya bisa mengabaikan angin kencang yang masuk dan menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan dengan paksa. Akhirnya dia mengidentifikasi arah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dunia melahap yang dibuka Lindong ini tidak terlalu besar. Oleh karena itu setelah kelompok Wang Lie menyerang dengan liar, kegelapan akhirnya menghilang. Segera cahaya menyilaukan muncul di mata mereka. Kau benar-benar berani belajar dari orang lain dan bertindak begitu sombong dengan kemampuan kecil ini. Ucap suara mengejek samar Lindong ditransmisikan ke telinga kelompok Wang Lie begitu mereka keluar dari dunia melahap. Dengan luka di sekujur tubuh mereka, Wang Lie sangat marah sehingga dia akhirnya memuntahkan seteguk darah. Dia segera menoleh dengan mata ganas dan melihat platform pelatihan. Pada saat ini Lindong tersenyum sambil menatapnya. Siapkan formasi, aku ingin bajingan kecil ini mati di sini. Raungan hampir tak terkendali Wang Lie tiba-tiba terdengar. Dia benar-benar tidak bisa menerima pemandangan yang menyesakan ini. Lagi pula, mereka bahkan tidak berhasil menyentuh Lindong. Namun mereka akhirnya dipukuli sampai keadaan yang menyedihkan. Jika berita tentang insiden ini menyebar, mereka akan benar-benar kehilangan semua wajah kerajaan elang langit mereka. Pada saat ini para ahli berwajah pucat dari kerajaan elang langit buru-buru menyebar setelah mendengar raungan Wang Lie. Namun saat mereka akan membentuk formasi dan menyerang Lindong, mereka melihat bahwa platform pelatihan tiba-tiba bergetar. Setelah itu banyak tirai cahaya merah terang naik. Dalam sekejap, mereka membentuk penghalang cahaya padat yang sepenuhnya menutupi platform pelatihan. Ini adalah... Para ahli dari kerajaan elang langit menyaksikan adegan ini dengan ekspresi terkejut. Mereka dapat merasakan riak yang sangat kuat dari tirai lampu merah terang. Kakak Wang Lie, mereka tampaknya telah mengaktifkan formasi tersembunyi platform pelatihan. Ucap seorang ahli dari kerajaan elang langit bergumam. Mereka juga mengetahui beberapa informasi yang berkaitan dengan Pil River. Secara alami, mereka mengerti betapa kuatnya formasi pertahanan di tempat ini. Jaga tempat ini, aku tidak percaya bahwa mereka tidak akan keluar. Selain itu, kirim pesan dan hubungi sekutu kerajaan elang langit dan kerajaan tebing iblis. Aku ingin menunggu sampai bocah ini keluar dan memberinya hadiah besar. Wajah Wang Lie terdistorsi. Suaranya yang menderu keras bergema di seberang Pil River ini. Pada saat ini sebuah penghalang cahaya merah terang naik di platform pelatihan, menyelimuti seluruhnya. Sementara itu riak kuat berulang kali menyebar dari dalam penghalang cahaya memberikan perasaan yang sangat stabil. Sungai Pil ini adalah tempat yang ditinggalkan sekte kuno untuk digunakan murid-murid mereka. Oleh karena itu struktur pertahanan di tempat ini cukup kuat. Jika seseorang tidak membukanya, bahkan jika Wang Lie dan yang lainnya menjadi gila, itu tidak akan terpengaruh sedikit pun. Pada saat ini tatapan Lindong menyapu penghalang cahaya merah terang itu. Matanya juga mengungkapkan ekspresi yang puas. Beberapa kecemburuan juga muncul di hatinya ketika dia merasakan kekuatan besar dari formasi ini. Meskipun formasi ini sedikit tidak lengkap, itu masih hampir tidak bisa digunakan. Ucap Xiaodou juga muncul pada saat ini. Setelah itu dia menepuk cakarnya dan berkata, Lindong mengangguk. Selanjutnya dia langsung duduk di tengah platform pelatihan. Setelah aktivasi penghalang cahaya, dia bisa dengan jelas merasakan nirvana ki kental yang melonjak keluar dari dalam Pil River menjadi jauh lebih jarang. Bahkan mencapai titik di mana seseorang bisa menyerapnya. Ini kemungkinan sebagai akibat dari formasi. Little Flame juga menarik batang logamnya dan duduk di samping Lindong. Tatapannya agak berapi-api saat dia melirik ke segala arah. Nirvana ki yang menyerap ke tempat ini tampaknya tidak ada habisnya. Saat ini dia berada di setengah langkah menuju nirvana. Itu adalah periode di mana dia membutuhkan nirvana ki dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu tempat ini jelas merupakan harta karun yang langka baginya. Jika dia berlatih di tempat ini, dia kemungkinan akan dapat sangat mengurangi waktu yang dia butuhkan untuk mencapai kesengsaraan nirvana kedua. Orang-orang ini tampaknya tidak mau membiarkan hal-hal apa adanya. Ucap Xiaodou melihat ke penghalang cahaya. Meskipun dia tidak dapat melihat situasi di luar saat ini,
Dia masih bisa membayangkan betapa bisingnya hal-hal di luar. Tidak perlu repot-repot tentang mereka, ucap Lindong tersenyum tipis. Saat ini dia tidak ingin menunda waktunya yang berharga karena orang-orang ini. Dia tidak peduli dengan aktivitas apa yang ingin mereka lakukan di luar. Begitu dia berhasil menerobos ke tahap nirvana dan mengalami kesengsaraan nirvana, yang disebut Wang Lie dan yang lainnya hanya akan seperti semut di depannya. Hanya dengan mencapai langkah itu, dia benar-benar bisa memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan berbagai harta karun di sini. Xiao Dao, aku akan menyerahkan sisanya kepadamu, ucap Lindong tersenyum ke arah Xiao Dao. Hanya setelah melihat bahwa yang terakhir menganggukkan kepalanya, Lindong menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu dia perlahan menutup matanya. Sebuah kegembiraan melonjak di hatinya. Dia akhirnya akan mencapai langkah ini. Lindong secara bertahap menekan kegembiraan di hatinya. Sebuah pikiran melintas dan sebuah lubang hitam melingkar dengan cepat menyebar dari belakang kepalanya. Saat ini platform pelatihan ini ditutupi oleh formasi. Selain itu, baik Little Flame dan Xiao Dao adalah individu yang paling dekat dengannya dan tahu banyak rahasia Lindong. Oleh karena itu Lindong tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia langsung mendorong simbol leluhur melahapnya secara maksimal. Saat lubang hitam itu perlahan meluas, gelombang demi gelombang kekuatan pemakan meletus seperti banjir besar. Little Flame dan Xiao Dao cukup terkejut ketika mereka melihat kekuatan nirvana yang padat meresap di atas platform pelatihan ini. Itu berubah menjadi gelombang pilar lampu merah terang yang mengalir tanpa henti ke dalam lubang hitam di belakang kepala Lindong. Pakaian di tubuh Lindong bergerak tanpa adanya angin, memancarkan suara berkibar sementara itu nirvana ki yang agung mengalir masuk. Pada saat ini kekuatan Lindong sudah di puncak setengah kaki ke tahap nirvana. Oleh karena itu dia sudah memiliki kualifikasi untuk masuk ke tahap nirvana. Namun dia telah menekannya. Ini karena dia mengerti bahwa menyerang panggung nirvana itu mirip dengan membangun fondasi rumah. Semakin kokoh fondasinya, maka semakin menguntungkan baginya di masa depan. Dia secara alami tidak akan berani melakukan langkah penting seperti itu secara acak. Pada saat ini dia memiliki jumlah nirvana ki yang tidak terbatas di tempat ini. Oleh karena itu dia tanpa rasa takut membangun fondasi kokoh yang tak tertandingi di tempat ini. Sejumlah besar nirvana ki dengan liar mengalir ke tubuh Lindong. Sebuah panas juga diam-diam menyebar dari dalam tubuhnya. Bahkan udara di luar tubuhnya menjadi sedikit panas mendidih. Setelah merasakan panas yang secara bertahap menyebar dari tubuhnya, Lindong tahu bahwa nirvana ki di dalam secara bertahap mencapai batas yang dapat dia dukung. Beberapa saat kemudian, seluruh tubuhnya tertutupi cahaya keemasan. Tubuh emas nirvana kecil. Tubuh emas nirvana kecil saat ini jelas telah dipraktikkan oleh Lindong sampai dia mencapai penguasaan penuhnya. Jika seseorang menggambarkannya, kemungkinan itu tidak akan kalah dengan tubuh emas nirvana yang asli. Bahkan mungkin sulit untuk menemukan seseorang dalam tahap yang sama, yang bahkan lebih kuat dari Lindong. Karena dia memiliki objek yang jauh melebihi praktisi panggung nirvana setengah langkah biasa, bahaya menerobos ke panggung nirvana jelas dikurangi seminimal mungkin untuk Lindong. Pada saat ini Little Flame di dunia luar juga mulai berlatih. Ada juga banyak cahaya hitam yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Meskipun kecepatan penyerapan Little Flame tidak dapat dibandingkan dengan Lindong yang memiliki simbol leluhur yang melahap, itu juga jauh melebihi ahli dari tahap yang sama. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Little Flame saat ini memiliki garis keturunan harimau iblis surgawi. Selanjutnya berkat tubuhnya yang bermutasi, dia sangat kuat. Karena itu dia juga mampu menahan tingkat penyerapan yang begitu liar. Berdiri di sampingnya, Xiao Dao juga sedikit iri saat dia melihat Lindong dan Little Flame yang menyerap kekuatan nirvana dengan cara nakal seperti ini. Oleh karena itu bahkan jika dilatih efeknya akan sangat terbatas. Karena itu jika ingin membuat kemajuan yang signifikan, itu perlu memiliki tubuh. Kali ini aku harus mendapatkan pil samsara itu, ucap Xiao Dao mengatupkan giginya. Perasaan menyaksikan kekuatan Lindong dan Little Flame secara bertahap melampaui itu bukanlah perasaan yang baik. Bagaimanapun dia adalah seorang jenius dari ras Marten Iblis dan merupakan eksistensi yang cukup terkenal bahkan di kota iblis. Namun saat ini telah jatuh ke kondisi ini,
mengingat kebanggaannya bagaimana dia bisa menanggungnya. Begitu aku memulihkan kekuatanku, aku harus mencari para bajingan yang telah melancarkan serangan diam-diam kepada aku. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.